Di sebuah tanah yang jauh dari hiruk-pikuk kerajaan besar, terdapat sebuah desa kecil yang hidup berdampingan dengan hutan dan sungai. Desa itu tidak dikenal karena kemegahannya, melainkan karena kesederhanaan hidup penduduknya. Di sanalah kau akan menemukan kisah yang kelak mengajarkan kita bahwa nilai manusia tidak terletak pada rupa, melainkan pada ketulusan hati. Di ujung desa, hiduplah seorang perempuan tua. Rambutnya memutih, punggungnya mulai membungkuk, dan tangannya kasar oleh kerja keras. Setiap hari, engkau bisa melihatnya berjalan perlahan menuju hutan untuk mencari kayu bakar. Tidak ada anak yang menemaninya, tidak ada keluarga yang menunggu di rumah. Kesepian adalah sahabat setianya. Setiap malam, ketika langit gelap dan bintang bertaburan, perempuan tua itu berdoa. Doanya sederhana, bukan meminta kekayaan atau kemewahan. Ia hanya memohon satu hal, seorang anak. Seorang anak yang bisa ia rawat, ia sayangi, dan ia jadikan teman di sisa hidupnya. Bahkan jika anak itu tidak sempurna, ia tetap bersyukur. "Ya Tuhan," bisiknya lirih, "jika Engkau berkenan, kirimkanlah seorang anak kepadaku. Walau wujudnya tidak seperti manusia pada umumnya, aku akan menerimanya dengan sepenuh hati." Doa itu melayang bersama angin malam, menyatu dengan harapan yang nyaris padam. Namun, seperti banyak kisah dalam dongeng rakyat, keajaiban sering datang dari ketulusan yang tidak menuntut balasan. Keesokan paginya, ketika matahari baru saja menyapa bumi, perempuan tua itu menemukan sesuatu di depan rumahnya. Sebuah bayi kecil tergeletak di atas daun-daun lebar. Tubuhnya mungil, kulitnya lembab, dan wajahnya menyerupai seekor katak. Seketika perempuan tua itu terkejut, namun tidak ada rasa jijik atau takut di hatinya. Yang ada hanyalah haru. "Apakah engkau jawaban dari doaku?" ucapnya pelan. Ia menggendong bayi itu dengan penuh kasih. Tanpa ragu, ia membawanya masuk dan merawatnya seolah anak kandung sendiri. Bayi itu diberi nama Bujang Katak, sebuah nama sederhana yang mencerminkan wujudnya, namun tidak pernah dimaksudkan sebagai ejekan. Hari berganti hari, bulan berganti tahun, Bujang Katak tumbuh menjadi anak yang rajin dan cerdas. Meskipun tubuhnya berbeda, ia memiliki hati yang lembut dan pikiran yang tajam. Ia membantu ibunya mencari kayu bakar, memasak, dan membersihkan rumah. Tidak pernah sekalipun ia mengeluh. Ketika makhluk lain di hutan menertawakan cara jalannya yang tidak melompat seperti katak pada umumnya, ia hanya tersenyum. "Kaki diciptakan untuk berjalan, dan berjalan mengajarkanku tentang tujuan." Dari sikap itulah, kita belajar bahwa kebijaksanaan sering lahir dari kesadaran sederhana. Bujang Katak memahami dunia dengan caranya sendiri. Ia tahu bahwa dirinya berbeda, tetapi ia tidak membiarkan perbedaan itu menjadi penghalang. Ia justru menjadikan kekuatan. Kasih sayangnya kepada sang ibu tidak pernah berkurang. Baginya, ibunya adalah segalanya. Suatu hari, ketika mereka sedang bekerja, Bujang Katak melihat rombongan putri kerajaan yang melintas di desa. Mereka anggun, cantik, dan bercahaya. Hati Bujang Katak bergetar, bukan karena kecantikan semata, melainkan karena ia melihat kelembutan dalam sikap salah satu putri. Dalam hatinya, ia berani bermimpi, bukan mimpi untuk memiliki, melainkan mimpi untuk dihargai sebagai manusia seutuhnya. Ia menyampaikan niatnya kepada sang ibu. Mendengar itu, sang ibu terdiam. Ia tahu betapa berat jalan yang akan ditempuh anaknya. Namun ia juga tahu bahwa memadamkan mimpi adalah luka yang lebih dalam daripada penolakan. Dengan berat hati, namun penuh cinta, sang ibu mengangguk. "Jika itu niatmu, kita akan mencobanya." Maka berangkatlah mereka menuju istana, membawa harapan, doa, dan keberanian. Dan disinilah perjalanan Bujang Katak benar-benar dimulai. Istana berdiri megah di seberang sungai besar, memantulkan cahaya matahari seperti lambang kekuasaan dan kemakmuran. Ketika Bujang Katak dan ibunya tiba, banyak mata memandang dengan heran, bahkan mencibir.
Namun mereka tetap melangkah, karena keberanian seringkali berarti terus berjalan meski dunia meragukanmu. Di hadapan raja, sang ibu menyampaikan maksud kedatangan mereka dengan penuh hormat. Raja dikenal bijaksana. Ia mendengarkan tanpa memotong, tanpa menghakimi. Keputusan pun diserahkan kepada para putri. Satu persatu putri menolak. Ada yang halus, ada pula yang terang-terangan. Bujang Katak menerima semua itu dengan lapang dada. Hingga akhirnya putri bungsu melangkah maju. Ia tidak melihat rupa, ia melihat ketulusan. "Aku bersedia," katanya. Namun kebijaksanaan raja diuji oleh tanggung jawabnya. Ia mengajukan syarat. Sebuah jembatan emas harus dibangun dalam 7 hari, menghubungkan desa dan istana. Syarat yang terdengar mustahil, bahkan bagi manusia biasa. Banyak yang mengira itu adalah penolakan terselubung. Namun, Bujang Katak menerima tantangan itu. Baginya, usaha lebih penting daripada hasil. Hari-hari berlalu dengan kerja keras. Sang ibu hanya bisa mendoakan. Hingga pada malam purnama, keajaiban terjadi. Kulit Bujang Katak mengelupas dan berubah menjadi emas. Dari penderitaan lahirlah anugerah. Dari ketulusan lahirlah keajaiban. Dengan emas itu, jembatan dibangun. Tepat waktu, kokoh, berkilau. Ketika Bujang Katak kembali ke istana, ia tidak lagi berwujud seperti sebelumnya. Ia berubah menjadi pemuda gagah. Namun yang terpenting, hatinya tetap sama. Raja menepati janji, pernikahan pun dilangsungkan. Bujang Katak dan putri bungsu hidup bahagia, bukan karena emas, tetapi karena saling percaya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidup tidak pernah salah memilih orang yang tulus. Dunia mungkin menilai dari rupa, tetapi takdir menilai dari hati.